Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat berkumpul kembali dalam pembelajaran kali ini. Tidak bosan-bosannya Ibu mengingatkan ya untuk anak-anak tetap menerapkan 5M sama protokolnya. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Siapa nih di sini yang akan memimpin doanya? Aku aja, Bu. Silahkan kepada Anissa. Ya, baik teman-teman. Sebelum kita mulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Alhamdulillah ya. Nah, anak-anak gimana sekarang kabarnya? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah, Bu, sehat. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya. Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Nah, untuk Anissa Nurul Fatimah hadir. Hadir, Bu. Untuk Ririn hadir. Untuk Ririn hadir, Bu, tapi gangguan sinyal nanti hadir. Oh iya. Kalau sinyalnya udah baik. Ya. Oke, untuk Winnie Sujayati hadir. Hadir, Bu. Yasinta Al-Humaira hadir. Hadir, Bu. Nah, ini Ririn Bu, Ririn udah masuk datang. ya. Ririn hadir ya. Lalu, nah di sini kita akan melaksanakan bimbingan klasika. Nah, untuk temanya itu adalah perencanaan karir. Nah, tujuan dari perencanaan karir ini yaitu agar kalian lebih sistematis lagi dalam merencanakan karir kalian di masa depan. Sebelum kita masuk lagi ke intinya, ke materi, Ibu punya ice breaking nih. Teman-teman masih semangat nggak? Semangat. Masih, Bu. Nah, di sini Ibu mempunyai ice breaking. Nah, ice breakingnya ini adalah tepuk AY. Nah, nanti anak-anak ikutin Ibu ya untuk gerakannya. Oke, mulai. Tepuk AY. Hah. Jinggo jangga jing, jinggo jangga jing, aye, 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 aye. Nah, seperti itu ya anak-anak. Baik, Bu. Oke, silahkan anak-anak kita mulai ice breaking-nya. Mulai ya. Ini Ririn kemana ya? Left gitu? Sinyal, Bu, kayak Bu. Nah, dulu dong. Ada, Bu, sinyalnya kurang baik. Iya ya. Ya udah kita mulai ya ice breaking-nya. Oke, mulai. Tepuk AY. Jinggo jangga jing, jinggo jangga jing. AY, 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 AY. Lagi sepertinya ini kurang semangat deh. Ya, Bu, sekali lagi, Bu. Biar tambah semangat. Ya. Kita semangat. Tepuk AY. Jinggo jangga jing, jinggo jangga jing. AY, AY. Nah, seperti itu ya. Alhamdulillah, sepertinya anak-anak sekarang lebih bersemangat lagi. Nah, kita akan mulai ke materinya. Sebentar, Ibu share screen dulu ya.
Anak-anak, apakah terlihat? Sudah, Bu. Terlihat, Bu. Oke. Nah, di sini kita akan membahas tentang perencanaan karir. Nah, sebelumnya ada yang tahu karir itu apa sih? Pekerjaan, Bu, di masa depan. Iya, terus ada yang tahu lagi? Winnie, apa Win? Karir itu? Menurut Winnie, karir itu pekerjaan yang diminati, Ibu. Ya. Nah, betul sekali apa yang dikatakan oleh Nak Yasinta dan Naomi ya. Nah, karir ini merupakan suatu rangkaian kata yang sering diungkapkan untuk menunjukkan posisi atau jabatannya. Nah, menurut Hombi ini menyatakan bahwa karir adalah merupakan pekerjaan atau profesi. Nah, seseorang ini akan bekerja dengan senang, dengan penuh kegembiraan bila yang dikerjakan itu memang sesuai dengan keadaan dirinya, sesuai dengan kemampuannya, dan sesuai dengan minatnya. Nah, seperti itu ya. Lalu yang di sini. Lalu yang pertama ada perencanaan karir. Nah, perencanaan karir ini menurut Supriyatna menyatakan bahwa perencanaan karir adalah aktivitas siswa yang mengarah pada keputusan karir di masa depan. Jadi, bentuk dari perencanaan karir ini terdapat perwujudan diri yang bermakna melalui serangkaian aktivitas dan mencakup seluruh aspek kehidupannya. Nah, perencanaan karir ini yaitu sebuah proses dasar yang dapat digunakan untuk mempersiapkan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan di masa depan oleh siswa. Nah, seperti itu ya. Lalu ada tujuan perencanaan karir. Nah, tujuan dari perencanaan karir ini adalah untuk memungkinkan siswa secara sistematis memilih karir. Nah, siswa ini dapat menggunakan waktu secara efisien untuk mempelajari diri sendiri dalam kaitannya dengan berbagai pilihan karir. Nah, siswa yang telah berpartisipasi dalam perencanaan karir ini lebih puas dengan karir mereka dan tetap aktif bekerja lebih lama daripada mereka yang tidak melakukan perencanaan karir. Nah, jadi tujuan dari perencanaan karir ini adalah untuk meningkatkan lagi perencanaan siswa agar lebih sistematis dalam memilih karir. Nah, seperti itu ya. Lalu yang ketiga ada aspek-aspek perencanaan karir. Nah, di sini siapa nih yang akan membacakan tentang aspek-aspek perencanaan karir? Tadi Ibu lihat ada yang nguap nih sepertinya. Yasinta ya. Silahkan Yasinta. Aku aja, Bu. Aku aja. Oh, oke. Ya, Anissa Nurul. Silahkan. Ya, aspek-aspek perencanaan karir. Menurut Parsons dalam Winkel dan Hasluti 2006, ada tiga aspek yang harus terpenuhi dalam membuat suatu perencanaan karir, yaitu yang pertama, pengetahuan dan pemahaman diri sendiri. Yang kedua, pengetahuan dan pemahaman dunia kerja. Yang ketiga, yang terakhir, penalaran yang realistis akan hubungan pengetahuan dan pemahaman diri sendiri dengan pengetahuan dan pemahaman dunia kerja.
Udah? Nah, ya benar apa yang dikatakan oleh Anissa Nurul. Nah, aspek-aspek pada perencanaan karir ini dibagi menjadi 3 aspek yang harus terpenuhi dalam membuat suatu perencanaan karir. Yaitu yang pertama ada pengetahuan dan pemahaman diri sendiri. Nah, pengetahuan dan pemahaman diri sendiri ini yaitu seperti kayak bakat, minat, kepribadian, potensi, prestasi akademik, ambisi, lalu keterbatasan yang dimiliki oleh siswa dan sumber-sumber yang dimiliki oleh siswa. Seperti itu. Lalu yang kedua ada pengetahuan dan pemahaman dunia kerja. Nah, pengetahuan dan pemahaman dunia kerja ini yaitu mengetahui akan syarat-syarat atau kondisi-kondisi yang dibutuhkan untuk sukses dalam dunia pekerjaan, lalu keuntungan dan kerugiannya, kompensasi, kesempatan dan prospek kerja di bidang dalam dunia kerja. Nah, seperti itu. Jadi kayak kita tuh harus mengetahui dan memahami dunia kerja itu seperti apa, lalu syarat-syarat untuk memasuki dunia kerja itu seperti apa, kondisi fisik atau non-fisik yang dibutuhkan oleh perusahaan itu seperti apa. Nah, seperti itu ya anak-anak. Lalu yang ketiga ada penalaran yang realistis akan hubungan pengetahuan dan pemahaman diri sendiri dengan pengetahuan dan pemahaman dunia kerja. Nah, yaitu kemampuan ini untuk membuat suatu penalaran realistis dalam merencanakan atau memilih bidang kerja atau pendidikan lanjutan yang mempertimbangkan pengetahuan dan pemahaman diri yang dimiliki dengan pengetahuan dan pemahaman kerja yang tersedia. Nah, jadi dalam penalaran yang realistis ini, anak-anak harus lebih menalar lagi gitu dengan realistis dalam dunia kerja itu kita harus seperti apa nih? Lalu kalau kita mau melanjutkan ke lanjutan pendidikan gitu seperti perkuliahan kayak gitu kita harus gimana gitu. Seperti itu. Nah, lalu yang keempat ada faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan karir. Nah, perencanaan karir ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Winkel 2007 menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan karir individu. Nah, faktor-faktor ini dikelompokkan menjadi 2, yaitu yang pertama ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, kalau faktor internal itu apa sih, Ririn? Dari dalam diri, Bu. Betul nggak? Ya, benar. Lalu kalau faktor eksternal? Dari orang lain, Bu, kayak teman-teman, lingkungan, gitu, sekolah, teman rumah, orang tua, gitu. Iya, benar. Apa yang dikatakan oleh Ririn. Nah, yang pertama itu ada faktor internal. Nah, faktor internal itu ada di dalam diri kita. Nah, yang pertama ada nilai-nilai kehidupan. Yang kedua ada taraf intelijensi. Lalu yang ketiga ada bakat khusus yang dimiliki oleh siswa. Nah, lalu yang keempat ada minat. Minat yang dimiliki oleh kita. Terus sifat-sifat pengetahuan yang dimiliki kita. Lalu ada keadaan jasmani dan rohani. Nah, faktor eksternalnya itu ada di lingkungan masyarakat, keadaan sosial ekonomi negara atau daerah, lalu status ekonomi keluarga, pengaruh dari seluruh anggota keluarga besar dan keluarga inti, lalu pendidikan sekolah, pergaulan dengan teman sebaya, dan tuntutan. Nah, yang tadi disebutkan oleh Ibu itu sangat berpengaruh terhadap
perencanaan karir. Kenapa? Karena kayak misalnya di dalam diri kita nih, kita kurang bakat, misalnya kita nggak ada bakat nih untuk misalnya untuk menjadi chef misalnya ya. Kita nggak ada bakat buat masak, tapi kita ingin memasuki dunia kerja itu. Nah, itu salah satu faktor yang mempengaruhi perencanaan karir. Nah, maka dari itu kita harus berlatih lagi masak dan mempelajari resep-resep yang ada gitu. Lalu yang eksternal itu kayak misalnya kita bergaul nih dengan teman-teman sebaya. Nah, itu juga dapat mempengaruhi, sangat-sangat berpengaruhi dalam perencanaan karir. Karena kalau misalkan kita nih bergaul dengan teman-teman yang malas, yang misalnya suka kasar ngomongnya, terus misalnya minum-minuman keras, narkoba, maka kita itu tuh dapat menghambat atau mempengaruhi dalam perencanaan karir kita. Karena apa? Karena kita menjadi orang yang pemalas dan kita menjadi ikut-ikutan seperti teman-teman sebaya kita, meskipun kita mempunyai rencana di masa depan. Nah, seperti itu ya anak-anak. Sampai sini anak-anak mengerti apa yang disampaikan oleh Ibu? Mengerti, Bu. Nah, sekarang Ibu ingin tahu nih perencanaan karir kalian itu seperti apa gitu. Silahkan dimulai dari siapa dulu? Saya dulu, Bu. Silahkan. Kalau aku pengen dari sini pengen itu, Bu, pengen kuliah. Ingin kuliah. Kuliah ke? Pengen jurusan keguruan, Bu. Jadi sekarang lagi nyari-nyari sama merencanakan diri juga buat tes-tes kayak gitu, Bu. Iya. Sangat bagus ya, Ririn. Lalu ada lagi? Aku, Bu. Silahkan. Kalau aku mah pengennya langsung kerja, Bu. Kan sekarang banyak nih ya. Bentar ya. Kan sekarang teh banyak ya, Bu, ya, tes-tes CPNS gitu. Aku teh pengen ikutan, kan CPNS juga nerima ya, Bu, yang dari SMA gitu. Kalau enggak pengen kerjanya di bank gitu. Ya, bagus-bagus sekali ya perencanaan karir kalian ini. Nah, di sini Ibu akan menayangkan sebuah video. Belajar merencanakan masa depan. Apa itu belajar merencanakan masa depan? Mempersiapkan masa depan karir mulai dari sekarang. Pahami bahwa masa depan itu sendiri merupakan kehidupan. Apa saja yang dapat dilakukan untuk merencanakan masa depan? 1. Bangun motivasi diri. Motivasi bisa datang dari orang tua, teman, guru, dan dari dalam diri jauh lebih baik dan punya daya juang yang luar biasa. 2. Kenali potensi diri. Caranya dengan melihat diri kita, apa yang kita senangi, bakat, dan kemampuan kita, lalu mengasahnya menjadi lebih baik. 3. Rencanakan target karir.
Rencanakan masa depan yang kita tetapkan dapat berupa jangka pendek dan jangka panjang. 4. Evaluasi rencana karir kita. Kita harus terus mengevaluasi rencana masa depan kita. Yang penting, apa yang kita rencanakan sesuai dengan diri kita, memberikan dampak positif dan memungkinkan untuk kita capai. Ayo belajar merencanakan masa depan dari sekarang. Untuk penayangan video dari Ibu seperti itu tentang perencanaan karir. Nah, sekarang Ibu ingin meminta tanggapan kalian atau pemahaman kalian tentang video tersebut seperti apa. Dari saya aja dulu, Bu. Silahkan, Anissa Nurul. Video tadi tuh menceritakan tentang motivasi perencanaan karir. Jadi untuk memotivasi perencanaan karir tuh tidak hanya di dalam diri, tapi juga bisa dari teman, keluarga, sahabat, dan lingkungan gitu. Tapi faktor yang paling utamanya itu dari dalam diri sendiri gitu. Gitu, Bu. Terus dari anak-anak yang lain? Dari Winnie? Ya, kalau dari apa yang saya tangkap dari video tadi, Bu, video tadi menjelaskan betapa pentingnya merencanakan karir dimulai dari sekarang. Gitu sih, Bu. Ya, benar sekali apa yang dikatakan oleh Anissa Nurul dan Winnie Sujayati. Nah, terima kasih ya. Ibu tanya, apa sih manfaat dari perencanaan karir ini? Kalau misalkan boleh jawab ya Bu, manfaat dari tadi Ibu menjelaskan perencanaan karir itu ya supaya kita tahu gitu Bu, nanti kita mau jadi apa. Jadi kenali dulu potensinya. Nah, kalau misalnya udah dikenali potensinya, dia itu diasah. Jadi bisa jadi itu kemampuan untuk perencanaan karir di masa depan kayak gitu. Kalau menurut saya manfaatnya Bu. Iya, bagus. Lalu ada yang lain? Saya, Bu. Silahkan. Jadi kita harus merencanakan karir dari sekarang gitu. Jadi kita harus belajar tentang apa yang kita rencanakan gitu agar nanti kelak yang sesuai apa sih ya rencana yang sudah kita bangun ya dan kita sudah belajar gitu bisa terwujud. Baik, ada yang lain? Kalau dari saya, Bu, perencanaan karir ini emang apa ya buat kita tahu gitu Bu tujuan akhir kita itu bakal seperti apa. Jadi sehingga kita bisa belajar dari sekarang supaya apa yang menjadi tujuan kita itu bisa tercapai. Seperti itu Bu. Benar sekali tentang pendapat kalian manfaat dari perencanaan karir ini. Nah, alhamdulillah ya kita telah melaksanakan pembelajaran hari ini. Nah, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang telah hadir dan mengikuti pembelajaran sekarang. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini dapat kita terapkan, dapat kita laksanakan untuk perencanaan karir kita ke depannya. Amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin. Mari kita akhiri saja ya pembelajaran
hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.